Sekarang kita akan berbicara tentang jenis-jenis pecahan. Yang pertama ada yang namanya pecahan biasa atau pecahan murni. Yang kedua ada yang namanya pecahan campuran atau pecahan yang tidak murni. Kemudian ada juga yang namanya pecahan desimal. Nah, kemudian yang keempat ada yang namanya persen atau per mil. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, ini adalah contoh pecahan biasa, misalkan 1/4. Nah, untuk pecahan biasa, ini pembilangnya dia harus lebih kecil daripada penyebutnya. Coba diperhatikan angka 1, ini kan namanya pembilang ya. Kemudian angka 4 ini namanya penyebut. Nah, pembilangnya itu harus lebih kecil. Jadi kan 1 itu lebih kecil daripada 4 kan. Nah, ini yang kita namakan sebagai pecahan biasa. Nah, sekarang masuk ke pecahan campuran. Misalkan 5/2. Nah, ini adalah pecahan tidak murni. Kenapa? Karena angka 5 itu atau pembilangnya itu lebih besar dibandingkan penyebutnya, yaitu angka 2. Karena itu, dia bisa berubah menjadi pecahan campuran. Jadi, 5 dibagi 2 kan hasilnya 2. Sisanya 1. Nah, per 2. Maka ini yang kita namakan sebagai pecahan campuran. Jadi, pecahan campuran itu adalah pecahan yang penyebutnya itu lebih kecil daripada pembilangnya. Nah, ini contohnya ya, yaitu 1/2. Nah, sekarang pecahan desimal. Misal kita punya pecahan biasa yaitu 1/4. Nah, 1/4 ini bisa kita rubah menjadi pecahan desimal, yaitu 0,25. Nah, pecahan desimal ini yaitu bentuk lain dari pecahan yang ditandai dengan adanya tanda koma. Jadi kalau pecahan desimal, cirinya itu dia memiliki tanda koma ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang persen. Misalkan ini 1/4 ya pecahan biasanya. Kita rubah ke persen menjadi 25/100. Nah, 25/100 itu artinya 25%. Nah, ini yang kita namakan sebagai persen. Kemudian ada 250/1000. Nah, ini yang kita namakan sebagai per mil. Jadi kalau persen itu penyebutnya adalah angka 100 ya, bilangan 100. Kalau per mil penyebutnya itu adalah bilangan 1000 atau angka 1000. Seperti itu. Mudah ya, paham ya? Kita akan mencoba untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Misalkan di sini kita memiliki pecahan biasa yaitu 4/3. Nah, berapa hasilnya? Maka kita harus mengetahui dulu perkalian dari 3-nya, dari perkalian dari penyebutnya ya. 1 kali 3 sama dengan 3 kan, 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, perkalian 3 yang mendekati 4 itu berapa? Nah, pintar ya, jadi 1. Maka kita tulis 1. Nah, maka langkah selanjutnya 1 dikali 3 itu kan 3. Nah, 4-nya itu kita kurangi 3. Maka nilainya berapa? Maka nilainya 1. Nah, per berapa? Nah, pernya itu tetap ya penyebutnya itu. Jadi yang 3-nya itu. Jadi 1/3. Itu. Mudah ya? Paham ya? Oke, kita berikan satu lagi contoh. Misalkan di sini kita memiliki contohnya 18/5. Nah, sama dengan berapa? Nah, perkalian 5 yang mendekati 18 itu adalah 3 kan? Jadi 3 kali 5 itu kan 15. Kalau 4 kali 5 kan 20, jadi terlalu besar ya. Nah, kan di sini 18 kan? Maka kita memilih 3. Maka kita tulis 3.
Nah, langkah selanjutnya adalah 18 tadi yang di atas, ini kita kurangi 15, jadi hasil perkalian dari 5 kali 3. Nah, 18 dikurangi 15 kan hasilnya 3. Pernya yaitu penyebut yang sama tadi, yaitu angka 5. Jadi 3 per 5. Mudah ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa? Misalkan di sini kita memiliki pecahan campuran yaitu 5, 4 per 6. Maka langkah yang pertama adalah kita kalikan antara 6 dengan 5. Kemudian hasilnya kita tambahkan ke atas atau ke pembilangnya, yaitu angka 4. Gitu. Jadi langkahnya adalah penyebut kita kalikan 5, kemudian kita tambahkan pembilang. Atau 6 dikali 5 ditambah 4. Nah, 6 kali 5 berapa? Yaitu 30 ya. Kemudian 6 kali 5 kan 30 tadi. Nah, 30-nya kita tambahkan 4. Maka hasilnya adalah 34. Maka pecahan biasa dari 5, 4 per 6 adalah 34 per 6. Udah ya, simpel ya. Ubah